Shalom, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah melalui putramu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada hari ini Bapa, sebab Engkau memperbolehkan kami untuk mendengar dan membaca dari sebagian dari sabda firman. Kiranya ya Tuhan, Engkau menguatkan kami lewat Roh Kudus-Mu dan Engkau mengurapi masing-masing kami, agar kami mampu untuk dapat mengerti maksud dari kebenaran firman. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Bapa Sorgawi, saat ini kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selaku firman yang hidup, kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkannya, mari kita membaca dahulu Yosua pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-24. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk membacanya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apa yang menarik di dalam pembacaan ini? Kalau kita membaca sepintas saja, kita melihat ini tidak menarik, karena di sini hanya tertulis nama-nama serta wilayah-wilayah yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Tetapi kalau kita lebih teliti lagi, pasal 12 ini adalah akhir dari cerita perjuangan Yosua dan bangsa Israel dalam merebut tanah Kanaan. Dan di sini berakhir dengan kemenangan yang besar. Dan tentunya kemenangan ini dituntun oleh panglima yang besar, yaitu Allah sendiri. Dan ini adalah bukti yang sangat menggembirakan bagi bangsa Israel, bukan cuma cerita belaka, tetapi ada bukti yang tertulis. Bangsa Israel ini, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ini adalah bangsa yang sangat sering mendukakan hati Allah. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan tanah perjanjian, maka digenapilah janji Tuhan itu. Kita melihat bahwa kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan kekalahan dan kemenangan. Mari kita berbicara tentang kalah dulu. Ketika kita mengikuti perlombaan, terus kita kalah, tentunya hati kita sangat sakit. Tentunya kita berpikir kenapa sampai kita bisa kalah. Kita lihat juga bersama bahwa seringkali manusia di zaman ini, karena mereka ingin mencapai kemenangan, mereka saling sikut menyikut, mereka saling menjatuhkan satu sama lain, bahkan membunuh. Ini adalah perlombaan yang tidak sehat, suatu perlombaan yang sangat curang. Nah, di dalam hidup kita ini, kita menghadapi hidup yang saat ini, yaitu
hidup dalam peperangan. Peperangan yang pertama yaitu melawan diri kita sendiri. Keinginan daging, keserakahan, kesombongan, amarah, iri hati, dengki. Itu yang harus kita berperang dalam diri kita sendiri. Ketika kita meminta, di dalam Dia memimpin langkah kehidupan kita, maka kita akan berjalan dengan mulus. Kehidupan kita ini kalau tanpa Dia membawa kita bukan berjalan ke arah yang lurus, tetapi kita sering berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, sehingga banyak hal-hal yang tidak disukai Tuhan yang kita lakukan. Karena apa? Kita mengikuti keinginan daging kita. Bisakah saudara-saudara dan saya daftar apa saja yang menjadi kekalahan kita? Nah, saudara-saudara, tadi kita sudah membicarakan tentang kekalahan. Mari kita lihat kemenangan apa yang kita peroleh ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, maka berkat-berkat mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita taat, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka ada kemenangan yang besar bagi kita sebagai umat Kristen. Mungkin masa lalu kita sungguh suram, mungkin masa lalu kita penuh dengan dosa-dosa, mungkin masa lalu sangat mendukakan hati Tuhan. Tetapi ketika saya sadar bahwa saya sudah mendukakan hati Tuhan, maka saya kembali kepada Tuhan. Saya minta ampun dan saya bisa berjalan dengan damai. Saya bisa berjalan ke jalan yang lurus. Yang penting ketika kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, asalkan kita tidak berbuat lagi, maka niscaya jalan-jalan kita akan dituntun oleh Tuhan. Saya yakin itu, saudara-saudara. Ketika kehidupan saya mencapai sampai di titik nol, oh Tuhan, tolong ambil nyawa saya. Karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk hidup di dunia ini. Tetapi saya sadar, Dia tidak akan membiarkan saya untuk jatuh dan jatuh. Dia mengangkat saya. Yakinlah bahwa sebesar apapun peperangan hidup, Allah adalah pemberi kemenangan yang sejati. Dan kita akan sampai pada negeri yang dijanjikan Tuhan. Yakinkah saudara-saudara bahwa kita akan mencapai kemenangan itu? Kita bersyukur karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merubah hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Untuk merubah diri kita masing-masing. Untuk bertobat. Amin.